Pelatih Jepang bisikan angin surga ke timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Inggris sorot Ole Romeni, striker timnas Indonesia terima pujian. Shain Patinama dan Kas Eupen resmi berpisah. Ingin buru-buru Liga Belanda musim ini berakhir, Mes Hilgers tak sabar bela timnas Indonesia di SUGBK. Inilah rangkuman berita terbaru timnas Indonesia hari ini, dari kemenangan dramatis hingga kabar terbaru soal pemain bintang. Pelatih Jepang bisikan angin surga ke timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berencana merombak skuad untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Dia berencana tidak lagi mengandalkan nama-nama yang mengadu nasib di Eropa seperti Takefusa Kubo atau Kaoru Mitoma. Moriyasu memilih merekrut pemain yang jarang mendapat kesempatan. Sosok berusia 56 tahun menyebut dua pertimbangan di balik keputusan ini. Pertama, memberi waktu istirahat dan pemulihan untuk pemain yang menjalani kalender padat di Eropa. Kedua, Moriyasu berharap menemukan talenta baru yang bisa menambah kedalaman skuad sekaligus menjadi andalan di masa depan. Berhubung para pemain menjalani jadwal padat bersama klubnya masing-masing, juga faktor cedera, saya ingin melakukan pergantian dari skuad bulan Maret, ujar Moriyasu. Harapannya, kita bisa mendapatkan pemain baru yang mampu menunjukkan performa berbeda, sambungnya dilansir Sanspo. Pernyataan Moriyasu memberi harapan bagi timnas Indonesia, salah satu lawan Jepang bulan depan. Pasalnya, Garuda membutuhkan tambahan angka demi memastikan tempat di babak selanjutnya, atau bahkan lolos langsung. Di sisi lain, Jepang sudah mengamankan status juara grup C sekaligus merebut tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penentu di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Cina di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Indonesia akan bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium pada 10 Juni 2025. Dua pertandingan ini sangat krusial untuk menjaga peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin, tertinggal 4 angka dari Australia di posisi kedua. Untuk bisa lolos otomatis, Indonesia harus meraih kemenangan di dua laga sisa dan berharap Australia serta Arab Saudi gagal meraih poin maksimal di pertandingan mereka. Jika gagal finish di dua besar, Indonesia masih bisa mengincar posisi 3 atau 4 klasemen. Posisi ini akan membawa Indonesia ke ronde keempat, di mana 6 tim dari peringkat 3 dan 4 di 3 grup akan dibagi lagi menjadi 2 grup. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia, sementara runner-up grup akan bertarung di babak kelima demi 1 tiket playoff antar konfederasi. Media Inggris sorot Ole Romeni, striker timnas Indonesia terima pujian. Ole Romeni menjalani musim perdananya di Championship bersama Oxford United. Dia tampil dalam 14 laga dengan kontribusi 1 gol setelah meninggalkan FC Utrecht. Sebagai pemain muda tentu ini cukup positif meski dia harus tetap membuktikan diri di lapangan. Apalagi, di Inggris persaingan sangat ketat dan mendapatkan menit bermain bukan tugas mudah. Sebelumnya, dia tampil solid di Utrecht dan mendapatkan menit bermain cukup banyak. Media lokal Inggris, Oxford Mail, memberikan laporan terkait penampilan pemain Oxford United musim ini. Ole mendapatkan penilaian 6-2 dari penampilannya musim ini bersama The Ox. Mereka menilai bahwa sang pemain masih membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tentunya, waktu yang ada sudah dimanfaatkan untuk bisa melakukan adaptasi karena kontraknya baru akan berakhir pada tahun 2028. Rekrutan Januari dari FC Utrecht ini telah keluar masuk tim. Dengan posisi terbaiknya belum terlihat jelas. Meskipun begitu, ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya, tulis laporan Oxford Mail. Menariknya, nama pemain timnas Indonesia lain yakni Marcelino Ferdinand mendapatkan sorotan. Marcelino melakukan debut saat Oxford United bertanding melawan Swansea City di laga terakhir mereka musim ini. Dia menggantikan Ole jelang akhir laga dan bisa merasakan atmosfer pertandingan. Tentunya, hal tersebut belum cukup dan dia harus berjuang keras agar bisa menembus tim utama. Saat ini gelandang skuad Garuda tersebut lebih sering mendapatkan kesempatan bersama tim akademi.
Sama seperti Ole, kontraknya juga masih akan berakhir pada tahun depan dan masih memiliki waktu untuk menunjukkan kelasnya. Para pemain tersebut mulai dari Marcelino Ferdinand dan Gatlin Odonkor yang tampil sebagai pemain pengganti, hingga Mark Harris yang merupakan satu-satunya anggota skuad US yang tampil dalam 46 pertandingan liga. Sepanjang jalan, peringkat pemain saya untuk setiap pertandingan telah memantau pasang surutnya musim ini. Dengan berakhirnya musim ini adalah waktu yang tepat untuk melihat peringkat rata-rata untuk setiap pemain di seluruh pertandingan championship, tukasnya. Shane Patinama dan Cas Eupen resmi berpisah. Bintang tim nasional, Timnas Indonesia, Shane Patinama resmi berpisah dengan klubnya, Cas Eupen. Kedua pihak memutuskan untuk pemutusan hubungan kerja atas kesepakatan bersama yang berakhir pada akhir musim 2024 hingga 2025 ini. Tentu hal tersebut cukup mengagetkan karena kontrak Shane dengan tim yang berlaga di divisi kedua Liga Belgia itu sejatinya masih sampai akhir Juni 2026. Namun, kini keduanya sepakat untuk putus kontrak. Cas Eupen dan Shane Patinama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia tersebut akan meninggalkan klub setelah musim 2024 hingga 2025. Bunyi pernyataan resmi dari akun Instagram Cas Eupen, dikutip Kamis, 8 Mei 2025. Cas Eupen ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya baik secara olahraga maupun pribadi, khususnya bersama tim nasional Indonesia, tutupnya pihak Cas Eupen. Diketahui, Shane sudah bergabung dengan Cas Eupen sejak musim dingin 2024 silam. Ia memilih bertahan di Cas Eupen ketika tim tersebut turun kasta ke Liga 2 Belgia untuk musim 2024 hingga 2025. Kendati demikian, Shane kesulitan mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Tercatat Shane baru mencatatkan 23 pertandingan bersama Cas Eupen sejak bergabung Februari 2024 lalu. Jadi, tak heran jika pada akhirnya Shane pun sepakat untuk mengakhiri kontraknya dengan Cas Eupen. Kini, akan kemana Shane Patinama berlabuh selanjutnya? Sembari menunggu tawaran klub masuk, Shane tampaknya akan fokus bersama Timnas Indonesia. Sebab ada kemungkinan ia dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk persiapan dua laga terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025 mendatang. Dua laga itu begitu krusial karena menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, para pemain Garuda akan dipanggil dan menjalani pemusatan latihan, TC, sejak akhir Mei nanti. Diharapkan dengan menjalani persiapan yang matang, Timnas Indonesia bisa merebut hasil terbaik saat melawan Cina dan Jepang. Ingin buru-buru Liga Belanda musim ini berakhir, Mees Hilgers tak sabar bela Timnas Indonesia di SUGBK. Bintang FC Twente, Mees Hilgers mengakui antusiasme sepak bola di Indonesia begitu luar biasa bila dibandingkan dengan Belanda. Karena itulah, Mees Hilgers selalu tak sabar bermain bersama Timnas Indonesia. Apalagi laga terdekat ia ajak bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Mees diketahui belum pernah bermain di SUGBK. Dari 3 penampilan Mees bersama Timnas Indonesia, semuanya merupakan pertandingan tandang. Pemain berusia 23 tahun itu melewatkan kesempatan bermain di stadion berkapasitas 78.000 orang itu karena cedera. Hal ini membuat Mees sangat penasaran bermain di depan pendukung sendiri. "Saya belum pernah bermain di Jakarta, tapi aku pernah menginap di hotel di sana," kata Mees dikutip dari kanal YouTube FC Twente, Kamis, 8 Mei 2025. Meski begitu, pemain FC Twente itu mengatakan sudah mendengar militansi supporter Timnas Indonesia ketika bermain di kandang. Menurutnya, atmosfer SUGBK menjadi lebih gila ketika skuad Garuda bermain. "Di sana lebih meriah dan lebih gila daripada di Belanda," ujar Mees. Rasa penasaran Mees kemungkinan besar akan terbayar dalam waktu dekat. Sebab, Timnas Indonesia diketahui akan menjalani 2 pertandingan krusial di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bersua dengan Cina dan Jepang pada bulan Juni. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di SUGBK, Jakarta pada 5 Juni, dan bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Mees tentu bisa merasakan atmosfer SUGBK jika dipanggil untuk pertandingan melawan tim Dragons, julukan Timnas Cina. Di sisi lain, Mees Hilgers memahami fanatisme supporter Timnas Indonesia. Namun demikian,
Mes mengakui Garuda fans merupakan salah satu supporter paling respek yang pernah ditemui olehnya. Di timur, Indonesia, aku cukup terkenal. Ya aku harus hati-hati di sana, tutur Mes. Tapi di Indonesia, lebih baik ditemani pengawal keamanan. Mereka sangat respek di sana, jadi mereka mendekatimu dengan respek, tukasnya.